Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Ahad pagi, semoga kita semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini dan di hari-hari ini kita telah menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang telah melaksanakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Kita doakan semoga saudara kita yang melaksanakan dan akan melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang makbul. Amin ya rabbal. Dan kita semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat menunaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji, pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam hidup kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ada 3 panggilan dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai makhluk, khususnya seorang mukmin, muslim, dalam hidup kita ada 3 panggilan Allah yang harus kita penuhi, yang harus kita jawab panggilan tersebut. Yang pertama apa? Yaitu panggilan untuk menunaikan salat. Ketika muadzin sudah melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus enggak kira-kira suaranya? Bagus ya. Soalnya belum ngopi nih. Kalau udah ngopi tambah jelek lagi tuh. Panggilan azan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar dikumandangkan, Allah yang maha besar, maka semuanya adalah kecil. Allah yang maha besar, apapun yang kita miliki pada saat itu, semuanya kita lepaskan, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Akbar, panggilan untuk menunaikan salat, menandakan Allah yang maha besar yang harus kita utamakan, maka semuanya kecil. Dan kalimat itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah kalimat yang dapat memangkas, menghancurkan dan membinasakan yang namanya
Nah, angkuh dan sombong akan hilang dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba kita perhatikan bagaimana seorang Fir'aun, raja yang besar, bahkan dia mau menjadi Tuhan, diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa yang maha besar itu adalah Allah, bahwa yang harus disembah adalah Allah. Namun Fir'aun menolak. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, aku yang harus kalian sembah. Fir'aun pun Allah binasakan, ditenggelamkan dengan bala tentaranya di sungai Laut Merah. Bagaimana angkuh dan sombongnya yang namanya Qarun. Siapa tuh Qarun? Bestinya Fir'aun. Besti banget tuh mereka tuh. Qarun, bagaimana dia angkuh dan sombongnya dengan yang dia miliki, harta yang berlimpah. Gak ada yang gak kenal dengan Qarun ya. Kita kalau nemu duit di bawah tanah pasti bilang ini harta Qarun nih. Padahal belum ada rupiah zaman Qarun. Karena banyaknya harta Qarun. Diriwayatkan itu bagaimana gudangnya Qarun itu untuk membawa kuncinya saja dibutuhkan 20 ekor kuda buat membawa kunci gudangnya Qarun. Gudangnya berisikan perhiasan, permata, emas, perak. Ketika Qarun diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Qarun, tunaikan zakat. Tunaikan zakat sebagai kewajiban. Apa kata Qarun? Ini adalah hartaku, bukan dari siapa-siapa, adalah dari hasil usahaku. Angkuh dan sombongnya Qarun. Tapi angkuh dan sombongnya Qarun pun Allah binasakan, Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya. Maka yang maha besar adalah Allah. Ketika panggilan untuk memenuhi panggilan Allah tidak diindahkan, ketahuilah kebinasaan akan menghabiskan itu semua. Siapa lagi itu? Namrud. Kurang kuat apa itu Namrud? Raja yang bala tentaranya hebat-hebat, besar-besar. Di zaman Nabi apa tuh Namrud? Zaman Nabi? Jangan lupa-lupa, jangan pura-pura lupa. Di zaman Nabi, Namrud bala tentaranya hebat. Dan dia berkata ketika diingatkan bahwa yang maha besar adalah Allah. Apa kata Namrud? Siapapun yang datang ke istanaku, pertama dia wajib mengakui bahwa aku adalah Tuhannya. Maka setiap orang yang datang, rakyat yang datang kepada Namrud, dia akan berkata, Man rabbukum? Siapa Tuhan kalian? Kalau jawabannya, engkau adalah Tuhanku wahai Raja Namrud, baru dikasih itu apa yang diminta. Namrud pun binasa dia. Dengan apa? Allah kirim seekor nyamuk untuk menderitakan Namrud. Masuk itu nyamuk ke kepalanya Namrud, menderita selama 400 tahun. 400 tahun sakit kepala apa enggak keliengan itu. Nah, kita sakit gigi 5 menit aja udah jungkir balik. Ini 400 tahun. Allahu Akbar, yang maha besar adalah Allah. Maka ketika panggilan untuk memenuhi kewajiban kita menunaikan zakat, menunaikan sholat, itu adalah panggilan Allah yang pertama. Nah, yang kedua, kita singkat saja. Yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Kapan kita dipanggil? Sudah lama. Kapan kita memenuhi? Tergantung nih. Selamat lewat yang sedang pakai jambul-jambul putih. Semoga Allah berikan kemudahan dan kemenangan. Amin. Itu yang anak-anak kita. Panggilan yang kedua untuk menunaikan ibadah haji, kapan kita dipanggil?
lamma banal Ka'bata, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Lalu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ayat biasa kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, kau telah selesai membangun Ka'bah. Sekarang adzin, engkau umumkan, engkau serukan kepada seluruh manusia agar mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Jadi di zaman Nabi Ibrahim, kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diumumkan oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, kalau aku mengumumkan kepada seluruh manusia, wa ma yablughu sauti, ini suaraku tidak sampai wahai Allah, bagaimana bisa didengarkan? Benar itu kan? Kita kalau manggil orang dari sini ke depan sana saja udah teriaknya teriak banget, apalagi sampai ke pasar sana. Manggil Gus Anwar umpamanya dari sini, gak kedengaran dia, biarpun pakai mic. Nabi Ibrahim Allah suruh, Allah perintahkan untuk menyeru kepada seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, wa ma yablughu sauti, Allah, suaraku ini tidak sampai. Apa Allah jawab? Ya Ibrahim, amartuka bin nida wa alayyal balagh. Wahai Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyeru. Wa alayyal balagh, dan aku yang akan menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka diriwayatkan kalau dalam tafsir itu Nabi Allah Ibrahim naik ke gunung Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu kalau sekarang menjadi istananya raja itu. Pernah lihat kan Jabal Abi Qubais? Pernah? Saya juga pernah itu di YouTube. Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim menyeru, ya ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajjuhu. Seluruh manusia, sesungguhnya Rabb kalian Allah telah membangun rumahnya, fahajjuhu, maka kunjungilah rumah Allah itu dengan melaksanakan ibadah haji. Diriwayatkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru, gunung itu menaik tinggi dan semua di alam ini merendah, lalu menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim itu dengan jawaban apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Semua makhluk menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim. Jadi dari dulu kita ini sudah dipanggil, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita memenuhi atau belum panggilan tersebut. Maka Ka'bah itu adalah yang pertama Allah bangun tempat ibadah umat Nabi Muhammad, umat Islam dan orang yang beriman. Dalam surah apa itu? Yang tadi mukadimah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah. Gitu jawab ya. Siap? Siap jawab? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Mantap, semangat, masih pagi. Sebab orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Kalau ayat Allah dibacakan, maka akan bertambah imannya. Jadi kalau kita belum mampu ketika mendengarkan ayat Allah dibacakan bergetar hati kita, maka sebut dan panggilnya nama Allah dengan lisan kita, insya iman kita akan bertambah. Amin ya rabbal. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Rumah pertama ibadah yang Allah bangun di permukaan bumi adalah Ka'bah. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang berada di Makkah. Bakkah itu kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir Tabari itu tafsir pertama, tafsir tertua. Setelah tafsir Tabari, tafsir Ibnu Abbas. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan Bakkah itu adalah Wadil Buka. Wadil Buka, lembah tangisan. Mengapa dikatakan lembah tangisan? Tempat yang paling banyak orang menderaikan air mata adalah di hadapan Ka'bah. Betul nggak? Orang yang paling banyak menangis ketika dia berada di hadapan Ka'bah, tanpa disadari, ketika memandang Ka'bah berderai air mata, ingat semua dosa dan kesalahan, terbalaskan betapa rindu ingin beribadah di hadapan Ka'bah, dan Ka'bah berada di hadapannya, maka derai air matanya akan bercucuran menangis. Oleh karena itu, kata para hukama, deraian air mata dapat mewakili setiap keadaan. Orang terlalu bahagia, dia akan menangis. Orang terlalu sedih juga akan menangis. Orang terlalu sakit akan menangis. Orang terlalu gembira akan menangis. Maka deraian air mata mewakili banyak perasaan. Termasuk orang terlalu bahagia di hadapan Ka'bah karena dapat memenuhi panggilan Allah, menangis dia. Namanya Bakkah, Wadil Buka. Maka di akhir ayat tersebut, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang yang kafara, mengingkari, tidak mau menunaikan ibadah haji, Allah berikan dia kemampuan dan kesempatan namun tidak mau memenuhi panggilan Allah. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah, Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam semesta, namun alam semesta yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kita pada hari ini, bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kita sudah ingin memenuhi panggilannya, namun kata baginda Nabi, ada amalan-amalan yang amalan tersebut bernilaikan seperti orang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi harus tetap berbahagia dan bersyukur walaupun belum mampu berangkat ke sana. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada ja'al fuqara, datang orang-orang fakir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir tersebut mengadu, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka dapat melaksanakan salat seperti kami melaksanakan salat. Mereka dapat puasa seperti kami yang berpuasa.
namun mereka melakukan yang kami tidak mampu lakukan, wahai Rasulullah. Yahujjuna wa yujahiduna wa yatasaddaquna bi amwalihim, di mana mereka dapat haji, dapat berjihad, dapat bersedekah sebab mereka memiliki harta yang lebih. Lalu apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku beritahukan kabar gembira? Ada amalan yang jika kalian melaksanakannya maka sama pahalanya dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Apa amalan itu? Yaitu adalah qira'atut tasbih wa tahmid wa takbir fi kulli duburis shalah. Apa itu? Yaitu membaca zikir tasbih subhanallah, tahmid takbir Allah, fi kulli duburi shalah, setiap habis salat fardu. Ini diriwayatkan banyak hadis baik dari Imam Bukhari, Abi Daud dan Tirmidzi. Makanya kita kalau habis salat fardu jangan langsung pergi. Habis salat langsung loncat, kan? Habis salat langsung lihat HP. Zikir dulu. Tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, maka akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian dia masya ilal masjidi, pergi ke masjid untuk melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, maka ajruhu ka ajril haj al muhrimi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dalam keadaan ihram. Maka salat ke masjid, berangkat ke masjid, nilai pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Maka jangan berat melangkahkan kedua kaki kita ini untuk pergi ke masjid. Kalau ke pasar cepat banget tuh, kalau ke masjid lambat jalannya. Yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana ajru ka haj tamatin. Orang yang pergi ke masjid ayat ta'allama khairan, belajar kebaikan, aw yu'allimahu, atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji, yang sempurna hajinya. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, tujuannya untuk belajar, seperti sekarang ini, belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji yang sempurna hajinya. Alhamdulillah. Namun ibadah haji tetap tidak dapat tertandingi, ya. Tetap dia kedudukannya sangatlah tinggi karena mengeluarkan semuanya, tenaga dan harta. Tapi kalau nilai pahala, ini baginda Nabi berikan banyak amalan-amalan yang bernilaikan pahala haji. Alhamdulillah. Berikutnya, man shalah fi jama'atin, kata Nabi, orang yang salat berjamaah ke masjid sampai terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, itu boleh dikatakan salat isyraq atau salat duha. Para ulama memberikan keluasan dalam makna itu. Orang yang salat subuhnya ke masjid, kemudian menunggu sampai matahari terbit dan salat 2 rakaat, maka
itu juga kahajjil wal mu'tamiri tamatan hujjatuhu, seperti orang yang melaksanakan haji yang hajinya sempurna, seperti orang yang melaksanakan umrah, umrahnya yang sempurna. Alhamdulillah. Maka kalau di beberapa tempat kita sering temukan habis sholat subuh diadakan majelis subuh, kajian subuh. Setelah terbit matahari mereka sholat duha bersama-sama. Kemuliaan itu dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang haji dan umrah yang sempurna haji dan umrahnya. Alhamdulillah. Berapa tuh? 6. Lalu berikutnya amalan yang sama seperti pahala orang melaksanakan haji. Ada seorang pemuda datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku ini ingin berangkat haji, tapi tidak ada kemampuan untuk sana. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah engkau punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya? Lalu pemuda ini menjawab, ada wahai Nabi Muhammad, yaitu ibuku. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu engkau berbaktilah kepada ibumu, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Artinya apa? Kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka bakti kita kepada orang tua kita tersebut pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Amalan-amalan ini sebagai basyir, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, agar selalu dalam diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan-amalan, di antaranya masih banyak amalan yang lain yang juga bernilaikan pahala haji. Lalu yang terakhir, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu panggilan apa? Kalau pertama ke masjid untuk sholat, kalau kedua ke Baitullah, kalau yang terakhir ke rahmatullah. Itu mau tidak mau kita akan pasti memenuhi panggilan tersebut. Walaupun gak mau banget, tetap aja kan mati. Pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tambah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah tiba tidak akan dapat dimundurkan ataupun dimajukan. Gak bisa. Maka ada riwayat, ada kisah itu dalam Alfu Laila wa Laila. Jadi ada buku besar namanya Alfu Laila wa Laila, cerita 1001 malam. Di antara cerita 1001 malam itu ada kisah orang yang menghindari kematian. Dia tidak mau mati, menghindari kematian. Dia ini adalah umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan dalam cerita tersebut. Ketika dia berada di Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku ini menghindari kematian, sudah merasa akan mati. Apa kata Nabi Sulaiman? Kematian itu tidak dapat kita hindari. Datanglah malaikat Israel di hadapan Nabi Sulaiman. Kata malaikat Israel, nah ini orang ini padahal sebentar lagi akan dicabut rohnya. Tapi bukan di sini dicabut rohnya nih.
melainkan di mana? Fi baladis Sin, di negeri Cina. Kata malaikat Israil, wahai Sulaiman, ini umatmu ini akan dicabut rohnya sebentar lagi, tapi dia masih di sini. Kata Nabi Sulaiman, ya ini dia menghindari kematian. Lalu kata orang tersebut, wahai Nabi Sulaiman, kalau tidak bisa menghindari kematian, aku akan pergi jauh. Pergilah dia ke negeri Cina. Nah, sampai di negeri Cina ketemulah sama malaikat Israil. Nah, ini orangnya ini, pas katanya mati. Makanya dalam kalimatnya, walau kuntum fi burjim musyayyadah yudrikumul mautu walau kuntum fi burjim musyayyadah. Orang itu akan tetap dihampiri oleh kematian walaupun berada di tempat yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kita buat kamar yang tersusun dari baja, yang terbuat dari baja, itu pun dinamakan burujum musyayyadah, tidak akan dapat menghindari dari yang namanya kematian. Maka yang harus kita siapkan adalah al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang pasti akan datang. Sakaratul maut, pasti enggak itu? Pasti. Semua kita akan pasti berjumpa dengan namanya sakaratul maut. Sakitnya kematian. Saat yang sangat menderita sakaratul maut itu. Akan bahagia, akan mudah kita di saat sakaratul maut, tergantung apa yang kita persiapkan sekarang. Mempersiapkan diri atau tidak untuk sakaratul maut itu. Malaikat Munkar dan Nakir pasti kita akan berjumpa. Akan kita jadikan kubur kita itu raudhatun min riyadil jannah, bagian dari taman surga, atau kita jadikan hufratun min hufarin niran, jurang dari jurang neraka. Tergantung apa yang kita persiapkan untuk itu. Maka al-isti'dad liyaumir rahil itu perkara yang sangat penting bagi orang yang beriman. Kita akan bertemu yang namanya apa itu? Jembatan Shiratal Mustaqim. Kita akan bertemu dengan yang namanya mizan, timbangan. Kita akan bertemu dengan yang namanya hisab, hari perhitungan, dan kita juga akan bertemu dengan yang namanya pemberian buku catatan selama kita di dunia ini. Itu pun pasti, entah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dan pasti terakhir kita akan ke surga atau ke neraka. Itu pun tergantung apa yang isti'dad liyaumir rahil tadi, yang kita persiapkan untuk hari tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat kepada kita selaku umatnya. Apa kata beliau? Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan laka famdi wa in kana syarran laka fantahi. Jika engkau ingin melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan, maka perhatikan terlebih dahulu akhirnya, akibat dari perbuatan tersebut. Kalau baik, akhirnya hasilnya famdi, kerjakan. Tapi kalau tidak baik, fantahi, maka tinggalkan. Jadi semua yang akan kita lakukan dibimbing oleh Nabi Muhammad. Perhatikan akhirnya, akibatnya. Kalau baik, lakukan. Kalau tidak baik, tinggalkan. Untuk apa itu? Adalah untuk keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, betapa pedulinya, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga panggilan tersebut, yang pertama panggilan untuk menunaikan salat, semoga kita semuanya menjadi orang yang ahli salat. Amin. Sebab orang yang meninggalkan salat
sama artinya dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sesama kita memutuskan tali silaturahim itu ancaman dosanya apa? Walaupun mati di hadapan Ka'bah, matinya dalam keadaan terkutuk. Betul? Sesama kita, sesama muslim, bermusuhan lebih dari 3 hari, tidak mau bertegur sapa, kita putuskan tali silaturahim. Kata Nabi, mal'unun qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim matinya terkutuk walaupun mati di hadapan Ka'bah. Itu memutuskan hubungan dengan sesama kita, sesama muslim. Lalu bagaimana kalau memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang meninggalkan salat, dijelaskan oleh para mufassir mengapa ibadah ini dinamakan salat. Mengapa? Sumiyatis salatu, dinamakan ibadah itu salat, li'annaha silatun bainal abdi wa rabbi, karena itu adalah hubungan antara hamba dengan sang penciptanya, hubungan antara makhluk dengan khaliknya. Wa man taraka tilkas salat in kata'at tilkas sillah. Orang yang meninggalkan salat maka dia sama artinya memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Foto dulu. Jadi kalau memutuskan hubungan sesama manusia saja kita diancam mati dalam keadaan terkutuk, bagaimana kalau memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semoga kita semua, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita adalah orang-orang yang ahli salat. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Maka semoga saudara kita yang sedang melaksanakannya, yang sudah melaksanakannya, yang akan melaksanakannya, semuanya kita doakan semoga mendapatkan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita tidak Allah cabut nyawa sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah tadi panggilan Allah untuk kerahmatullah. Semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya apa? Ajal. Ajal itu kalau bahasa sederhananya batas akhir segala sesuatu. Saya di mimbar ini ada batas akhirnya, sebentar lagi turun, itu namanya ajal. Bapak, ibu yang duduk di kursi itu sebentar lagi selesai, itu namanya ajal. Jadi jangan takut tiba ajal ya, sebentar lagi pada tiba ajalnya. Ajal duduk di kursi, batas akhir segala sesuatu. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu mempersiapkan diri untuk menyambut pasti ajal itu datang. Maka dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu baginda Nabi menjelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal jahilu man atba'a hawa wa tamanna 'ala Allah. Jadi di antara orang itu cerdas, orang itu pinter adalah dia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang pasti akan tiba, yaitu hari akhir. Tapi sebaliknya, orang yang jahil, yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap akan ampunan Allah. Salat enggak mau, puasa enggak mau, zakat enggak mau, sedekah enggak mau, tapi pikirannya Allah itu maha penyayang, nanti juga diampuni. Itu yang namanya orang
bahlul. Semoga kita semuanya terhindar dari segala macam keburukan dunia, dijauhkan dari segala macam fitnah dunia, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan Allah kabulkan, apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.